Sebuah kisah horor kisah angker akan kembali Mimin bawakan buat kalian semua, para penikmat kisah-kisah horor dimanapun berada. Salam horor buat kalian. Cerita kali ini dari akun Twitter @amaisan berjudul Kampung Pocong. Dari judulnya saja ketahuan kalau cerita ini penuh horor, seram, mistis, dan misteri yang bisa bikin bulu kuduk kalian merinding. Lalu bagaimana? Kalian masih berani menyimak? Kalau masih berani, baiklah. Selamat menyimak dan semoga kalian suka dan kalian terhibur. Mas, jangan lupa ya, tutup dan kunci pintu sama jendela sehabis maghrib, ucap sang punya kos. Siap bu, ucapku tegas. Baru kali ini aku tinggal di kosan selalu diingatkan untuk tutup dan kunci pintu juga jendela setiap habis maghrib. Mungkin karena daerah sekitar sini banyak maling. Tanpa aku pikir panjang sebenarnya, jadi aku jalankan saja hal itu setiap hari. Aku memang baru tinggal di daerah sini karena pekerjaanku yang mengharuskan aku dinas keluar kota. Padahal tidak lama, hanya 3 bulan saja. Kosan ini damai di kota tapi tidak di pinggir jalan. Kosan terdiri dari 2 lantai, namun lantai 2 hanya bisa dipakai untuk menjemur pakaian. Dan yang unik lagi, kosan ini dikelilingi pohon bambu dan pisang. Juga ada aliran sungai yang tidak begitu besar di bagian belakangnya. Bisa betah kayaknya aku tinggal di sini, ucapku. 2 minggu telah berlalu. Semakin hari pulangku semakin larut. Kerjaan semakin banyak sampai kos jam 11 malam. Aduh, panas sekali hari ini, keluhku. Kupegang slot kunci jendela. Aku buka dulu, biar ada angin masuk. Nanti juga sebelum tidur aku tutup lagi. Angin pun masuk. Dan aku ketiduran. Tolong, tolong. Suara lirih itu membangunkanku dari tidur. Namun ketika aku melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Astaga, jendela belum ditutup. Ucapku agak panik sambil aku mengecek dompet, laptop, dan handphoneku. Dan aku segera menutup jendela. Aman, tidak ada maling, ucapku sambil ketawa. Dan aku melanjutkan untuk tidur, soalnya kamar kosan sudah terasa jauh lebih segar dari sebelumnya. Dan aku terbangun keesokan harinya dengan badan yang kurang enak. Mungkin masuk angin. Mas, kok mukanya pucat? Ucap teman kantorku. Iya nih, masuk angin kayaknya, ucapku sambil memijat-mijat kepala. Dan aku akhirnya izin pulang cepat karena semakin sore badan semakin berat dan kepala makin terasa pusing. Semakin gelap langit, semakin buram pandanganku. Pak, berhenti di sini, ucapku kepada Kang Ojek. Yakin di sini mas, ucap Kang Ojek. Iya pak, ini kosan saya, tegasku. Mas, ini kan kuburan, ucapnya tegas. Hah? Ucapku kaget. Lanjut jalan pak, masih 2 belokan lagi dari sini, ucapku bergegas sambil menepuk pundak Kang Ojek. Iya, memang untuk menuju arah kosan melewati pemakaman warga dulu, tidak begitu besar dan tidak begitu kecil. Tepat pukul 7 malam, aku sudah sampai di kosan. Sambil perlahan membuka pintu kos, aku berpikir ucapan Kang Ojek tadi. Mas, mukanya pucat sekali, ucap Kang Ojek sambil berkali-kali mengusap-usap hidungnya. Kenapa dia nutupin hidungnya ya, pikirku. Tidak lupa aku langsung menutup pintu rapat-rapat lalu menguncinya. Tidak sempat mandi, aku langsung tertidur. Kepalaku sangat-sangat berat sampai aku cek berkali-kali apa helm tukang ojek masih nempel di kepalaku. Tolong, tolong. Suara itu muncul dan membangunkanku lagi. Dengan seksama aku coba mendengarkan asal-usul suara itu. Ternyata lirih terdengar dari depan pintu kosan.
Pukul 1 malam. Siapa yang minta tolong sih? Keluhku. Tanpa pikir panjang, aku coba menengok melalui jendela dan tidak ada siapapun di sana. Aneh, apa ini trik pencurian yang baru ya? Pikirku. Aku berpikir seperti itu karena pasti ada cara orang lain untuk berbuat kejahatan di zaman modern ini. Aku teringat kalau aku belum mandi dan ganti baju sepulang kantor tadi, dan kepalaku sudah tidak begitu pusing. Aku teringat kalau aku belum mandi dan ganti baju sepulang kantor tadi, dan kepalaku sudah tidak begitu pusing. Udara kamar mandi terasa begitu panas padahal ventilasi jelas besar dan berlubang. Ah, percuma ini mandi juga, pasti bakal keringetan lagi, keluhku. Tidak sengaja aku melirik kaca di dalam kamar mandi dan aku terkejut melihat bayangan sesuatu. Tapi tidak begitu aku gubris, karena aku ingin segera kembali tidur, badanku masih terasa pegal-pegal. Tolong, Mas, tolong. Suara itu terdengar lagi. Namun kali ini agak sedikit berat dan nyaring di telinga. Apa sih ini? Mana aku lagi sampoan? Tiba-tiba sekujur tubuh merinding. Mau mencoba buka mata namun sedang dalam proses menyampo. Mas, kalau ini suara itu lirih terdengar dari balik pintu kamar mandi. Tolong saya. Segera aku bilas rambutku dan membuka pintu kamar mandi secepat mungkin. Namun, tetap tidak ada siapa-siapa. Ku coba tengok kanan kiri hanya ada horden yang bergerak perlahan. Dan bulu kuduku terbangun lagi. Dengan segera aku mengeringkan badan dan memakai pakaian. Waktu menunjukkan pukul 1:32 malam. Rasa kantukku hilang begitu saja. Aku teringat cerita temanku di tongkrongan. Di kampungku lagi ada teror pocong keliling, asli. Setiap jam 7 malam tidak ada yang berani keluar rumah. Takut juga aku, ucap temanku di tongkrongan 1 bulan lalu. Aku berpikir, masa iya ada hal-hal seperti itu? Ini kan beda kampung, jauh pula. Tidak mungkin juga ada hal-hal kayak gitu, pikirku. Ada. Seketika aku loncat dari lamunanku dan langsung mengambil posisi duduk melihat kanan kiri. Mas, tolong saya. Saya ada. Suara itu terdengar lagi dari balik pintu kos. Tidak aku gubris, aku tarik selimut menutupi seluruh tubuh dan mencoba untuk tidur. Mas, tolongin saya. Suara itu semakin nyaring dari luar selimutku. Badanku bergetar hebat, keringat bercucuran, mataku terpejam paksa sehingga aku ketiduran. Mas, bangun mas. Suara yang membangunkanku ini terdengar tidak asing. Mas, bangun, ucap ibu kos. Langsung aku bangun melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Dan segera melihat sosok ibu kos yang berdiri di depan pintu. Ini pintu nggak ditutup, ucapnya. Langsung segera ku jawab, saya tutup bu, bahkan saya kunci, ucapku tegas namun panik. Saya bangunin kamu karena pintu ini kebuka lebar. Saya bukan takut ada maling, tapi ada pok. Seketika ibu kos berhenti bicara. Ya sudah, nanti siang ke rumah saya, lanjutnya. Tapi bu, saya harus kerja, baru pulang paling cepat sehabis maghrib, ucapku. Ya sudah terserah kamu, ucapnya keras sambil menutup pintu kamar kosku. Aku bingung. Segera aku mandi dan bergegas ke kantor dengan beratus pertanyaan di kepala. Makin pucat aja kamu mas, ucap teman kantorku. Iya mas, mending istirahat saja mumpung lagi gak banyak pekerjaan, timpal teman kantorku yang lain. Iya, ini aku gak enak badan. Habis makan siang ini aku balik deh, ucapku lemas. Apa aku sekalian ke rumah ibu kos ya, pikirku. Permisi bu, sambil mengetuk pintu rumah ibu kos yang tidak jauh dari kosanku. Syukurlah kamu datang mas, ucap ibu kos setelah membuka pintu rumahnya. Rumahnya sangat sederhana sekali dengan nuansa Jawa yang lumayan kental. Duduk mas, ucapnya di ruang tengah. Mas ini bandel ya, kan sudah saya ingatkan.
untuk menutup pintu jendela ketika matahari terbenam. Ucapnya pelan. Bu, kemarin itu saya ingat sekali. Sebelum mandi saya tutup rapat semua pintu jendela, Bu. Ucapku tegas. Yakin sebelum kamu mandi? Tanyanya ragu. Saya yakin. Ketika menjawab, aku teringat sesuatu. Iya, aku ketiduran karena kepala saat itu berat sekali. Saya cuma buka jendela doang, Bu. Sedikit, timpalku agak gemetar. Aduh, kan sudah saya bilang. Ucapannya kesal. Tapi kan bukan pintu, Bu, timpalku. Kan sudah saya bilang, pintu dan jendela ditutup rapat, Mas. Ucapnya lemas. Iya, tapi kenapa, Bu? Maling. Toh barang-barang saya nggak ada yang hilang, timpalku. Bukan, tapi Mbah Ewok, bisiknya lirih. Hah? Mbah Ewok? Siapa itu? Tanyaku kaget. Saya sebenarnya nggak mau cerita ini ke Mas, tapi biar yang mendengarkan cerita ini tahu jalan ceritanya. Sepertinya memang harus saya ceritakan, ucap ibu kos. Panjang nggak, Bu? Timpalku. Lumayan. Mau saya ceritakan kejadian sekarang apa dari awal? Tanyanya. Mbah Ewok itu dukun. Dia sudah lama tinggal di sini. Ada yang bilang sudah ratusan tahun. Tapi saya nggak percaya. Soalnya dia kelihatan seperti pria paruh baya biasa, ucap ibu kos. Terus rumahnya di mana, Bu? Tanyaku. Kamu tahu kuburan sebelum kampung ini? Tanyanya. Kuburan? Tanyaku. Sempat teringat kemarin aku naik ojek dan berhenti di sana. Kuburan yang belakangnya hutan itu? Tanyaku. Iya, benar. Kamu sudah lihat kan? Tidak begitu jauh dari sini. Nah, rumahnya ada di hutan itu, ucapnya lirih. Kok ibu bisa tahu? Iya, dulu ibu, almarhum suami, dan warga pernah ke sana bersama-sama untuk menangkap Mbah Ewok yang sudah meresahkan warga desa semenjak dulu. Tapi, ucapnya sedih. Hah? Meresahkan? Tapi kenapa? Tanyaku penasaran. Saya ceritakan kronologisnya ya, Mas, biar Masnya tahu. Kamu tahu Kampung Pocong, Mas? Tanya ibu kos. Ah, Kampung Pocong? Tanyaku semakin heran. Iya, Kampung Pocong yang ada di salah satu gunung di daerah Jawa Tengah. Mbah Ewok berasal dari sana, ucapnya. Ibu tahu dari mana? Tanyaku. Jadi dulu di sini ada orang pintar juga. Namanya Abah Hedi. Abah Hedi itu orang baik, dia selalu bantu warga yang kena serangan gaib begitu, seperti kerasukan dan ketempelan. Suatu hari warga di sini sering didatangi pocong setiap malam. Beberapa warga seperti terhipnotis, berjalan keluar malam hari sambil mengikuti pocong itu ke arah kuburan dan masuk ke dalam hutan. Ada yang selamat dibantu Abah Hedi dan warga lainnya, tapi ada juga yang tidak, seperti suami saya. Hah? Suami ibu? Tanyaku kaget. Iya, suami saya tidak berhasil diselamatkan. Karena saat itu Abah Hedi pun sudah tiada, ucapnya sedih. Abah Hedi juga jadi korban? Tanyaku serius. Iya, Mas, demi melawan dia dan pasukan pocongnya. Aku hanya bisa melongo sambil melihat mata ibu kos yang mulai bergelimang air mata. Maaf, Bu, saya turut berduka cita. Tapi bisa ibu lanjutkan ceritanya? Tanyaku walau aku tahu ini tidak sopan. Iya, nggak apa-apa, Mas, saya paham. Aku mengangguk sambil sesekali merinding. Singkat cerita, aturan itu dibuat ketika Abah Hedi meninggal. Dan itu pesan Abah Hedi kepada warga pada perjumpaannya yang terakhir kali. Begitu pula asal-muasal Mbah Ewok adalah hasil penerawangan Abah Hedi. Setelah kepergian Abah Hedi, warga di sini semakin diganggu oleh pocongnya Mbah Ewok. Jadi hingga saat ini belum ada yang bisa ngalahkan Mbah Ewok. Sehingga teror ini masih berlanjut hingga sekarang. Saya pun kaget ketika pintu Mas kebuka, tapi Mas masih ada di dalam kosan. Ya kaget dan bersyukur juga sih, ucapnya sambil tersenyum. Ah, memangnya kenapa, Bu? Kan saya sudah bilang. Biasanya yang lalai itu jadi korban. Mayat Mas pasti ditemukan di hutan-hutan dengan dibalut kafan, badan terkubur, namun kepala tidak.
ucapnya tegas. Jangan gitu dong Bu, kan saya takut timpalku. Apalagi saya juga timpalnya. Kenapa tidak lapor polisi saja Bu, ucapku. Polisi? Sudah Mas, tidak ada bukti kalau dia pelakunya. Sidik jari tidak ada. Pernah pun dijaga hampir sebulan penuh, polisinya sering kesurupan Mas. Jadi sekarang kita pasrah saja. Waduh, mana aku baru pindah ke sini, pakai ada kasus beginian pula. Zaman sekarang susah banget cari kerja. Ini tidak bisa dibiarkan. Baik Bu, terus saya harus bagaimana? Tanyaku. Saya juga nggak tahu. Saya malah yang mau bertanya, kok Mas bisa baik-baik saja? Lah, saya juga nggak tahu Bu. Saya saja ketiduran, ucapku sambil ketawa kecil. Kamu punya ilmu juga? Tanyanya. Ilmu? Ilmu apa maksudnya Bu? Tanyaku heran. Iya, ilmu gaib dan semacamnya, tegasnya. Ah, enggak Bu, itu mah kakek saya, ucapku. Iya, kakekku juga dulu terkenal di kampungnya. Ahli ilmu kanuragan dan suka membantu warga juga, persis seperti Abah Edi. Tapi tidak diturunkan ke ayah. Ayah tidak mau punya ilmu begitu. Kebetulan ayah punya anak sulung juga, jadi tidak diwariskan. Tapi kakek punya satu murid. Om Fahmi, ucapku. Hah? Apa Mas? Siapa itu? Tanya ibu kos. Enggak apa-apa Bu. Ya sudah Bu, saya izin pamit dulu. Masih mau istirahat, masih kurang enak badan, ucapku pamit. Ya, ingat, pintu dan jendela, ucapnya tegas. Siap Bu, celetukku. Halo, Om, posisimu di mana? Ucapku dalam telepon. Jadi Om Fahmi ini sahabatnya ayah. Dekat sekali juga sama kakekku. Dia berguru sama kakek, mungkin hampir semua ilmu yang kakek punya diturunkan ke Om Fahmi. Halo, Alif. Ya, kenapa? Sapa Om Fahmi lembut. Gimana kabar Om? Sehat? Tanyaku. Alhamdulillah, sehat Liv. Kamu gimana? Bapak Ibu sehat? Tanyanya. Sehat Om, sehat semuanya, Alhamdulillah. Om, besok ada di rumah nggak? Alif mau mampir Om, tanyaku. Ada kok, habis asar Om sudah di rumah, jawabnya girang. Besok libur, aku mau mampir ke rumah Om Fahmi dan coba aku tanyakan tentang ini semua. Tapi aku harus bisa selamat melewati malam ini. Apa aku nginap di rumah ibu kos saja ya? Tapi jangan ding, dia kan janda, pikirku. Ya sudah, aku tidak bakal tidur, tegasku dalam hati. Suara azan maghrib berkumandang dan aku langsung tutup rapat-rapat pintu serta jendela kamar kosku. Asli, aku baru sadar ternyata yang ngekos di sini itu cuma aku sendirian. Pantesan kok sepi sekali. Aku kira semuanya berangkat bepergian dan datang kemalaman, jadi aku tidak sempat berinteraksi dan lihat-lihat yang lain. Ternyata memang cuma aku saja. Aku sudah siapkan bekal buat nanti malam kalau aku kelaparan dan tidak mesti keluar rumah. Mas, sebentar, ucapku. Kali ini aku hafal suaranya. Iya, suara ibu kos. Tapi ngapain dia datang maghrib-maghrib begini? Kenapa Bu? Pas aku membuka gorden jendela, ternyata tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduk langsung berdiri tegak, perasaanku mulai tidak enak. Untung saja tadi aku tidak langsung membuka pintu. Halo, Om, tolong Halif Om. Dengan paniknya aku langsung menelpon Om Fahmi. Waalaikumsalam. Sudah, kamu gak usah panik, Om bantuin kamu dari sini, jangan tidur. Emang Om tahu kenapa? Tanyaku. Tahu, tadi sore pas kamu telepon Om merasakan energi yang tidak biasa dari sana. Seperti ada yang memata-matai kamu, bukan manusia, tapi jelas berbahaya, ucapnya lembut. Tapi jangan panik, usahakan terus terjaga ya sampai subuh nanti, ucapnya. Baik Om, Halif usahakan, ucapku.
Jangan usahakan, tapi harus. Kali ini ucapannya begitu tegas, seakan akan terjaga itu suatu kewajiban. Siap om. Terus ada yang harus Halif lakukan lagi om? Tanyaku. Jangan matikan lampu, ucapnya. Baik om, terima kasih ya om, ucapku pamit. Besok setelah matahari terbit, usahakan langsung ke rumah ya, jangan ditunda lagi, ucap om. Iya om, siap, balasku. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9 malam. Suasana sangat hening, seakan aku ada di dunia yang berbeda. Suara itu belum terdengar lagi. Namun, lampu kamar mulai berkedip-kedip seperti terjadi konslet. Dan lampu pun mati. Tiba-tiba terdengar suara hentakan. Suara hentakan itu terdengar dari arah pintu kosan seperti ada sesuatu yang besar yang ingin masuk. Mas, buka pintunya. Tidak, refleksku berteriak. Tiba-tiba hening dan lampu kembali menyala. Aku melirik jam dinding berharap waktu berputar cepat, tapi di sana baru menunjukkan pukul 9:15 malam. Baru 15 menit, keluhku. Tiba-tiba handphoneku bergetar dan ternyata panggilan dari Om Fahmi. Assalamualaikum Liv, Sherlock lokasimu sekarang, ucapnya. Waalaikumsalam. Siap Om, segera, ucapku. Perjalanan lumayan panjang. Kemungkinan Om Fahmi sampai sini sekitar jam 12 malam. Aku merasa tidak enak sekali merepotkan beliau, tapi nyawaku juga dalam bahaya. Dan tidak lama kemudian lampu kembali mati. Mas, tolong. Kali ini suaranya jelas berbeda. Agak berat dan serak. Iya, kali ini asalnya dari dalam kamar mandi. Mas, suara itu semakin kencang terdengar di telinga ini. Tidak mau. Aku tidak mau, timpalku. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Aku tidak percaya apa yang aku lihat. Ini pertama kalinya aku melihat sosok pocong. Jelas di depan mataku, bukan kaleng-kaleng. Badan terasa kaku dan mulut tidak bisa mengucap sepatah kata pun, aku cuma bisa diam. Mas, suaranya sangat berat, serak, mengintimidasi. Pandanganku mulai buram. Kepalaku pun mulai terasa berat. Pengen sekali aku memejamkan mataku, tapi pasti kebablasan. Antara ketiduran atau pingsan. Pocong itu tidak bergerak, masih berdiri di sana sambil menggoyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Aku masih berusaha untuk terjaga. Liv, Halif, bangun, ini Om Liv. Guncangan dan sapaan itu membangunkanku. Dan ternyata aku tidak terjaga. Sebentar, ini astaga. Astagfirullah Liv, bukan astaga, ucapnya lembut. Untung Om datang tepat waktu. Ya, aku bangun di gerbang kuburan. Om, kenapa Halif bisa ada di sini? Tanyaku. Tadi kamu jalan kok, tapi diiringi sama beberapa pocong dan satu pocong besar dengan mata merah, ucapnya pelan. Aku bingung, kepala masih sakit dan berat, badan juga lemas tidak karuan. Syukur Om datang tepat waktu. Dan kamu tidak dibawa sama mereka, ucapnya sambil menunjuk ke hutan. Kamu pasti bisa lihat yang gede itu, tunjuknya. Itu dia, salah satu yang paling kuat. Iya Om, Halif lihat, ucapku gemetar. Ya sudah, sekarang kita balik dulu ke kosanmu, lalu berangkat ke rumah Om. Banyak hal yang mau Om bicarakan. Sudah jam 12 lewat, ucapnya tegas. Hah? Jam 12? Baik Om, timpalku. Setelah membawa benda berharga dari kos, kita pun berangkat. Azan subuh berkumandang bertepatan dengan tibanya di rumah Om Fahmi. Kamu mandi dulu, sholat, terus temuin Om di halaman belakang, ucapnya. Baik Om, ucapku. Aku lupa kapan terakhir kali aku sholat. Mungkin ini jalanku untuk tobat. Setibanya di halaman belakang, Om Fahmi sudah menungguku di gazebo. Duduk bersila menggunakan pakaian seperti kiai dan beliau melihatku sambil tersenyum. Sini Liv,
Duduk di sini, sapanya. Om, Tante Rere sama Lika masih pada tidur, tanyaku. Tante Rere adalah istri Om Fahmi dan Lika adalah anaknya. Cantik, dia di bawahku 1 tahun. Tipe-tipeku sih, tapi aku sudah menganggap seperti adik sendiri. Oh, mereka lagi main ke sepupu Om dari maghrib kemarin sampai minggu nanti, jawabnya. Liv, Om tidak bisa lakukan ini sendirian. Hah? Maksudnya gimana Om? Tanyaku penasaran. Iya, mungkin ini waktunya juga buat mengembalikan ilmu kakekmu kepada jalurnya, kepada pemiliknya, kepada keturunannya, ucapnya tenang. Tapi Halif tidak ngerti apa-apa Om, jawabku. Coba, sini tangan kanannya. Om kasih tahu apa yang sebenarnya kamu punya. Tiba-tiba tangan terasa hangat. Mataku otomatis terpejam dan muncul cahaya hijau terang semakin terang dan... Apa itu Om? Tanyaku. Apa yang kamu lihat? Cambuk, selendang hijau, dan kakek, jawabku. Bagus, ucapnya. Mulai detik ini hingga minggu sore Om bakal banyak ajarin kamu apa yang kakekmu pernah ajarkan ke Om, ucapnya. Ini ilmu dari leluhurmu. Pasti cepat kamu belajar dan menguasainya. Kita harus selamatkan warga kampung sana, ucapnya tegas. Kita sebagai orang yang mampu dan bisa punya tugas untuk membantu, ucapnya. Jangan takut. Adzan asar berkumandang, sudah minggu sore. Aku dan Om Fahmi bergegas balik ke kosan, tidak lupa aku menyapa Tante dan juga Lika. Mas Halif, sapa Lika. Ih, Lika baru datang kok Mas Halif udah mau pergi, ucapnya manja. Mas besok kerja Lika, nanti juga main kesini lagi kok, jawabku. Ah, Mas Halif mah PHP, timpalnya. Ah, ya udah, Mas Halif berangkat. Ini sama papah kok, pinjem dulu ya papahnya, ucapku bercanda. Di perjalanan. Buset Om, kebut banget bawa motornya, ucapku. Pas kan, sebelum maghrib sudah sampai, ucap Om Fahmi. Iya juga. Tadi siang kita usahakan bisa sampai kosan sebelum maghrib, biar kita bisa maghriban di kosan. Pukul 5:45 sore. Om, bentar lagi azan, ucapku. Iya, ini Om mau wudhu. Habis itu kamu juga ya Liv, ucapnya. Nggak mandi aja Om, timpalku. Ya, boleh. Tapi sebelum azan udah selesai ya mandinya, ucapnya. Iya, ya udah, wudhu aja deh, jawabku cengengesan. Azan maghrib tiba. Yuk Liv, kita berangkat, sapa Om sambil beranjak dari silanya. Hah? Berangkat kemana Om? Tanyaku. Rumah siapa tuh yang kamu ceritakan kemarin? Tanyanya. Rumah Mbah Ewok, tanyaku. Iya, ucapnya lembut. Yakin Om? Kan kemarin rencananya kita mau tungguin saja, ucapku. Kalau nunggu yang datang cuma peliharaannya saja dan tidak bakalan habis-habis, ucapnya sambil beranjak membuka pintu kosan. Ayo, bismillah, ucapnya keluar kamar. Tungguin Halif Om. Jalan kaki nih Om, tanyaku. Iya, biar pas nyampe rumahnya jam 12-an, jawabnya. Kan deket Om, cuma 2 belokan doang dari sini, ucapku. Sudah, jalan, nurut sama Om, bujuknya. Baik Om, keluhku. Sebelum masuk gerbang makam, nanti baca bismillah dulu sama doa yang sudah Om ajarkan kemarin ya, ucapnya. Ya Om, bismillah. Aku tidak berani melihat ke depan. Aku selalu menunduk, melihat ke belakang kaki Om Fahmi. Aku tidak mau melihat yang macam-macam, ini juga di belakang aku seperti ada yang mengikuti. Kok dari tadi aku tidak lihat batu nisan? Kan aku sudah masuk ke gerbang kuburan. Om, tidak nyasar kan Om? Tanyaku takut. Enggak, kita sudah masuk ke alamnya, jawabnya. Hah? Gimana Om? Tanyaku kaget. Makanya, jangan nunduk terus, timpalnya. Cahaya bulan menyinari jalan yang semakin gelap. Otomatis aku ambil handphone untuk menyalakan senter. Tidak ada sinyal sama sekali kanan kiri hutan bambu. Om, ini di mana? Tanyaku. Ini alam gaib yang diciptakan Mbah Ewok. Makanya Om bilang,
kita akan sampai jam 12-an. Boleh lihat kanan kiri, tapi jangan kabur. Ya kaget mah masih boleh, canda Om Fahmi. Iya, semenjak aku sudah tidak menunduk, aku melihat kanan kiri dan banyak bayangan hitam berkelebat. Anehnya aku tidak takut, padahal aku tidak tahu itu apa. Tahan sedikit, sebentar lagi kita akan sampai. Aku merasakan ada perbedaan suhu, vibe atau apalah itu. Dari tempat yang gelap tadi sekarang jauh lebih dingin. Tidak begitu jauh di depan sudah terlihat rumah kayu yang sudah bobrok, seperti kandang sapi dengan obit di kedua sisi depannya. Itu rumahnya ya? Tanyaku. Iya, berhenti di sini dulu, sebentar, jangan gegabah. Baca doa yang kemarin Om ajarkan ke kamu buat lihat pagar gaib, ucap Om Fahmi. Siap Om. Om Fahmi langsung duduk bersila dan aku juga langsung mengikuti di belakangnya. Aku coba pejamkan mata dan membaca doanya. Bismillah. Om, mending kita pulang saja yuk Om, ajakku. Kenapa? Sudah lihat yang sesungguhnya ya? Tanya Om. Ketika aku membaca doanya dan membuka mata, rumahnya memang tidak berubah. Tapi sekarang rumah itu dikelilingi oleh ratusan, mungkin ribuan pocong. Coba kamu tanya dalam hati, kamu takut apa kasihan? Tanya Om Fahmi. Dua-duanya Om, jawabku sigap. Tidak usah takut, kamu punya Allah dan sekarang ilmu kakek juga kamu sudah ada. Tidak usah khawatir, Om backup, ucapnya. Ah, maksudnya backup gimana Om? Tanyaku. Iya, Om bantu kamu dari belakang, ucapnya. Hah? Jadi Halif maju sendirian nih Om? Tanyaku kaget. Enggak sendiri kok, ucapnya. Tiba-tiba di kananku muncul sosok macan putih dengan ukuran seperti mobil Pajero dan sesosok anak muda dengan tombak di tangannya. Nanti kamu dibantu kawan-kawan Om. Kali ini Om menjentikkan jarinya ke langit dan ketika itu pula muncul burung seperti elang berwarna hijau. Kamu siap Liv? Tanya Om. Hah? Siap gimana Om? Doakan kakekmu dan lakukan seperti apa yang kemarin Om ajarkan. Lalu aku mengucap doa sambil kuucap nama kakek. Kek, bantuin Halif ya. Ya Allah, tolong sampaikan pesan ini ke kakek. Halif mau pinjem selendangnya sama cambuknya. Bismillah. Om, Halif siap, ucapku. Alhamdulillah, kamu fokus untuk masuk ke dalam rumahnya ya Liv. Macan, elang, dan anak muda itu sudah duluan menggempur di area depan. Aku berusaha untuk mencari celah masuk tanpa harus baku hantam sedikit pun. Om Fahmi fokus duduk sila di belakang. Aku harus terus maju. Cambuk ini gerak sendiri, mengelilingiku menghantam pocong yang mendekat. Kali ini di depanku ada 3 pocong sepertinya beda dari yang lain. Kafannya merah darah, begitu pula dengan matanya. Aku takut, tapi sudah kepalang tanggung. Beberapa langkah lagi sudah sampai depan rumah Mbah Ewok. Tatapan mereka bikin aku berhenti melangkah. Sambil zikir, aku mikir harus kayak gimana. Seperti maju kena, mundur kena. Aku coba untuk menengok ke belakang dan Om Fahmi pun masih kusuk dalam silanya. Oke, bismillah saja, aku maju. Pas aku menengok, salah satu dari mereka terbang maju mendekat. Tapi cambuk itu bergerak otomatis dan langsung menghalau pocong itu satu persatu. Langsung aku lari menuju pintu rumah Mbak Ewok. Aku dobrak pintu itu memakai bahuku. Ah, Om Fahmi! Di depan terlihat sosok Om Fahmi tertusuk keris hingga menembus punggungnya. Posisinya beliau sedang menduduki badan seseorang dengan baju hitam namun tanpa kepala. Halif, cepat kejar. Kepala Mbah Ewok kabur lewat pintu belakang. Tapi Om, ucapku panik. Tenang, Om baik-baik saja, ucapnya senyum. Walau tidak bersimbah darah, tapi tetap melihat Om Fahmi ketusuk badannya, aku gemetar. Halif, jangan bengong, cepat, ucapnya tegas. Tanpa Fafifu lagi, aku lari ke belakang. Aku lihat banyak sekali kain kafan digantung di ruang belakang. Banyak juga keris berdiri, sesajen, kepala hewan, dan taburan bunga. Tapi aku langsung skip, lari ke arah pintu belakang dan keluar.
Aku mengikuti jejak tetesan darah yang ada di tanah dan berujung pada sebuah gua. Baru sampai gerbangnya saja sudah bikin sesak nafas. Udara semakin dingin di luar, semakin sesak. Aku coba lihat kanan kiri dan belakang. Sepertinya aman, tidak ada sosok pocong yang mengikuti. Aku harus masuk dan tidak boleh menyia-nyiakan perjuangan Om Fahmi sejauh ini. Duh, Om Fahmi aman tidak ya? Pikirku sambil perlahan masuk goa. Semakin masuk goa, semakin dingin udaranya, semakin gelap. Cahaya dari flashlight handphone juga tidak begitu berpengaruh. Aku cuma bisa melihat tetesan darah di bawah sebagai jejak, tapi tidak bisa lihat pandangan jauh di depan. Perlahan aku jalan mengikuti darah yang ada di tanah. Aku coba untuk senter ke depan dan gelap sekali, seperti tidak kelihatan ujungnya di mana. Bulu kuduk tiba-tiba merinding mendengar seperti hembusan nafas di tiap kanan kiri dinding goa. Iya, aku coba lihat ada apa di sana, pengen teriak, tapi aku tidak bisa. Cuma bisa melihat sosok banyak pocong menempel di dinding goa. Mereka diam, tidak berkutik. Aku tidak boleh mengeluarkan suara sedikit pun. Aku harus tenang, ucapku dalam hati. Perlahan aku maju dan melihat tetesan darah yang jatuh dari langit-langit goa. Astagfirullah, ucapku dalam hati. Aku lihat di atas ada sosok kepala sedang berputar. Sambil entah membaca apa, mungkin mantra, tapi saking cepat aku tidak tahu apa yang dia ucapkan. Kepala itu mulai berteriak dan aku juga ikut berteriak. Dengan otomatis mengambil posisi kuda-kuda yang sudah diajarkan oleh Om Fahmi kemarin. Dan coba mengeluarkan selendang hijau dengan doa yang sudah diajarkan juga. Ya Allah, izinkanlah. Selendang itu muncul di telapak tanganku dan langsung mengunci kepala di atas sana. Kepala itu diam, dililit selendang hijau dan jatuh ke bawah. Terus, ini bagaimana? Mesti aku bawa balik ke Om Fahmi, tanyaku dalam hati. Dan tiba-tiba aku kepikiran pocong yang ada di dinding goa. Aku punya firasat buruk, ucapku pelan. Kepala yang dililit selendang itu aku angkat perlahan, agak sedikit jijik. Tapi syukurnya darah sudah tidak menetes lagi. Aku coba perlahan balik badan untuk menuju pintu keluar goa. Kan, apa aku bilang juga, keluhku. Iya, benar saja. Pocong itu pada bangkit dan berjejer seperti upacara. Ah, aku kan masih ada cambuk. Bismillah. Cambuknya tidak keluar. Bismillah. Bismillah. Cambuknya tidak keluar-keluar. Dan aku hanya bisa terdiam terpaku, tangan kiri mendekap kepala Mbah Ewok, tangan kanan seperti mengemis. Aku ketakutan setakut-takutnya. Aku ingat pesan Om Fahmi, takut itu sama Allah, bukan sama setan. Ya memang. Tapi kalau posisinya begini, bagaimana? Aku tidak tahu mau gimana lagi, akhirnya aku ambil posisi sila, lalu berzikir seperti apa yang dilakukan Om Fahmi. Panas, panas. Kepala Mbah Ewok yang ada di pangkuanku juga bergerak, tapi tidak mengeluarkan suara. Dan akhirnya satu persatu pocong yang sedang upacara itu berubah menjadi cahaya merah lalu menghilang. Dan aku bergegas keluar dari dalam goa untuk sesegera mungkin bertemu Om Fahmi. Tidak terasa aku berlari dan sampai di pintu belakang rumah Mbah Ewok. Keris-keris yang tadinya berdiri sekarang sudah pada rebahan. Pegel kayaknya. Dengan cepat menuju ruang di mana Om Fahmi berada. Om, Halif sudah dapat kepalanya, ucapku sedikit teriak. Aku lihat Om Fahmi sedang bersila dengan bajunya yang sudah diikat untuk menutupi bekas tusukan kerisnya. Om gak apa-apa, tanyaku khawatir. Tidak apa-apa, biasa ini Mahlif, ucap Om dengan santai. Mana kepalanya? Taruh sini, ucapnya. Badan Mbah Ewok sudah terlilit kain warna putih dengan banyak bertuliskan tulisan dengan huruf Arab. Badannya lurus, kaku dan pucat. Kepala yang terlilit selendang hijau kini sudah dipegang Om Fahmi dan beliau langsung memejamkan mata sambil membaca doa. Ditaruhlah kepala itu di atas dada Mbah Ewok. Allahu Akbar, teriak Om Fahmi. Seketika badan itu berubah menjadi abu, persis seperti abu gosok hasil pembakaran kayu yang cukup lama. Alhamdulillah, ucap Om Fahmi.
dan aku masih bengong. Kok bisa jadi abu, Om? Tanyaku. Kan dia sudah bukan manusia seutuhnya, Liv, jawab Om Fahmi sambil melepas ikatan bajunya. Dan tidak ada bekas luka tusukan sama sekali. Lah, bukannya tadi ketusuk keris, Om, sampai tembus ke belakang? Tanyaku kaget. Alhamdulillah, berarti Allah masih sayang sama Om, ucapnya lembut. Yuk, bentar lagi subuh. Jangan sampai kita telat sholat subuh gara-gara hal beginian, aja Om Fahmi. Tapi Om, ini gimana? Tinggalin saja, ucapku. Iya, urusan kita sudah selesai, ucapnya. Siap Om, ucapku sambil menjulurkan, mencoba membantu Om Fahmi berdiri. Kita bergegas keluar rumah dan berjalan menyusuri hutan. Lah, kok? Ucapku kaget. Tidak sampai 5 menit berjalan, aku sudah lihat batu nisan berjejer di depan mata. Aku tidak mau tanya lagi ketika melihat Om Fahmi tersenyum. Ya iya, alam gaib, iya, ucapku dalam hati. Sesampainya di gerbang makam, azan subuh sudah berkumandang. Dengan segera kita kembali ke kosan. Hari ini kerja kan? Tanya Om Fahmi. Enggak dulu Om, jawabku. Ya sudah, Om pamit ya. Sisanya kita berkabar lewat telepon saja. Om juga mesti kerja ini, ucapnya. Siap Om, makasih ya Om, ucapku. Santai, tugas bersama. Next, bantuin Om lagi ya, ucapnya. Siap Om, balasku. Santai, kan tadi pas sholat subuh sudah bersih-bersih badan, ucapnya. Iya Om, timpalku. Oke deh, Om pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terus sekarang aku harus kayak gimana? Aku harus siap-siap berangkat kerja lagi. Senin pasti sibuk sekali ini. Mas, kok pintu tidak ditutup lagi dari semalam? Tiba-tiba terdengar suara ibu kos. Ibu, enggak apa-apa Bu, sudah aman sekarang. Tahu dari mana kamu? Pulang saya kerja, saya nanti mampir ke rumah ibu untuk cerita semuanya ya Bu, ucapku. Alhamdulillah, kerjaan tidak banyak, dan aku bisa tidur di musola dari duhur sampai pulang kantor. Tenang, aku sudah izin sama atasan. Kerjaan juga sudah selesai kok. Assalamualaikum Bu, ini Halif. Masuk Mas. Dan di situ aku cerita semuanya kepada ibu kos sambil melihat wajah ibu kos yang kaget. Akhirnya ibu kos melapor ke Pak RT. Pak RT mengumpulkan warga dan mengecek ke dalam hutan, lalu melapor polisi untuk membantu merapikan semuanya. Dan sosok Mbah Ewok sudah tiada, menjadi abu. Begitu pula dengan pasukan pocongnya. Gangguan Umu Sibian, sebuah kisah horor gangguan yang dialami ibu saat hamil sampai mempunyai bayi. Sebuah cerita horor dari akun Twitter @lelirosida. Akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat setia cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Tidak lupa, doa dan harapan baik Mimin sampaikan buat teman-teman. Semoga selalu diberi limpahan rezeki yang berkecukupan, diberi kesehatan yang penuh berkah, dan kehidupan keluarga damai yang membahagiakan. Selamat menyimak, dan salam sehat sukses selalu buat kita semua. Tahun ketiga pernikahan. Pertanyaan kapan hamil terasa menjadi momok seram bagiku. Berbagai hal telah kulakukan untuk mendapatkan keturunan. Mulai dari meminum jamu-jamuan herbal, kurma muda, meminum air tetesan embun yang ditampung di bawah genteng, hingga berbagai dokter dan bidan telah kudatangi untuk konsultasi.
Namun, tetap tidak ada hasil. Padahal tidak ada masalah kesehatan atau reproduksi yang mengganggu padaku dan suami. Semua terlihat normal, bahkan tergolong subur. Untuk itu, suami memintaku berhenti bekerja agar tidak terlalu capek. Sebab, kata dokter, bisa jadi karena terlalu lelah membuat hormon jadi tidak tentu. Meski tidak rela, aku pun pasrah menurutinya. Apalagi desakan dari ibu mertua yang ingin segera menimang cucu membuatku mengalah pada keadaan. Usia mertua yang mulai senja memaksanya tidak sabar untuk melihat keturunan dari suami. Hampir tiap hari ia mengunjungiku, bahkan menentukan makanan dan gizi yang bagus untuk kami berdua. Disa, jangan terlalu banyak makanan berminyak, tidak bagus. Disa, kamu tidak beli buah. Buah itu penting untuk tubuh, jangan kebanyakan keripik dan micin. Aku hanya bisa menelan semua ocehannya dengan takzim. Risih rasanya, apalagi cerewetnya. Namun suami selalu meredamkan amarahku agar lebih bisa menerima. Aku hanya bisa melengkungkan senyum ketika dilarang dan disuruh ini itu oleh ibu mertua. 1 tahun berlalu. Aku bahagia ketika mendapatkan garis 2 di alat tespek yang sedang kupegang. Kututup mulut dengan tangan seakan tidak percaya. Penantian selama 4 tahun rupanya tidak sia-sia. Tangisan haru bahagia menyelimuti aku dan suami pagi itu. Ia memelukku erat dan menghujani keningku dengan kecupan bertubi-tubi. Tidak sabar rasanya memberitahu keluarga tentang kabar istimewa ini. Orang yang paling bahagia tentunya adalah ibu mertua. Bahkan saking bahagianya, ia seperti kehilangan napas saat kusodorkan hasil tespek padanya. Ia melompat kegirangan seperti anak kecil. Saat itu juga ia segera membeli jajanan pasar untuk bancaan atau syukuran kepada tetangga sekitar. Cibiran dan nyinyiran tetangga kali ini telah kupatahkan. Asumsi mereka tentangku yang mandul selama ini nyatanya hanya sekedar isu. Kusunggingkan senyum merekah seakan meledek. Iya, hari ini aku menang. Bulan pertama, kulalui dengan kesusah payahan. Morning sickness, geliyengan, dan mual tidak pernah terlewat tiap harinya. Bahkan saat makan pun selalu kumuntahkan kembali. Badan terasa lemas, seperti orang sakit, terkadang pusing, tidak tertahan membuatku malas beraktivitas. Hingga bulan kedua, masalah ini masih mengganggu. Kulalui semua dengan perasaan ikhlas menikmati hari-hari trimester pertama meski terasa begitu berat. Namun, saat bulan ketiga aku sudah mulai terbiasa dan lebih kuat. Kujalani aktivitas seperti biasa tanpa terganggu keadaan. Untuk itu, ku minta izin suami kembali bekerja di pabrik benang. Awalnya, ia tidak mengizinkan. Tetapi alasanku yang merasa bosan saat sendiri di rumah membuatnya mengiyakan keinginanku. Toh, jam bekerjanya juga selalu sama. Sebab tidak ada shift bagi buruh wanita. Dimulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Nanti kamu berangkat dan pulangnya bagaimana, Disa? Mas kan juga harus kerja, keluhnya dengan nada khawatir. Aku bisa sendiri, Mas. Dulu kan juga begitu, tepisku memantapkan. Ia pun akhirnya mengangguk pasrah. Semua terlihat berjalan normal tanpa kendala. Kesibukan bekerja membuatku lebih segar, sehat, dan bugar. Berat badanku mulai naik seiring berkembangnya janin. Kata dokter, ini awal yang baik. Harus bisa mempertahankan keadaan ini sampai bulan-bulan berikutnya. Suatu sore di pabrik, mesin tiba-tiba macet.
membuat pekerjaan jadi agak melambat. Jam pulang pun bergeser 1 jam dari biasa. Pukul 5 sore, kami para buruh pabrik baru bisa berhamburan keluar. Aku mendengus lesu, mengangkat tangan kiri untuk melihat jam di pergelangan tangan. Waktu yang aku butuhkan sampai rumah adalah setengah jam. Siratan warna oranye di langit sudah mulai menyembul menandakan akan beralihnya waktu. Dengan mengendarai motor metik, kupacu kuda besi ini sedikit cepat, mencoba menyalip waktu agar belum sampai maghrib bisa sampai di rumah. Lagi pula, aku tidak mau Mas Wahyu khawatir menungguku yang tidak kunjung pulang. Tatkala melewati makam desa, aku sedikit bergidik. Suasana senja yang sepi dan lampu redup temaram membuat bulu kuduk meremang, tengkuk terasa dingin seperti ditiup dari belakang. Pekikan suara burung malam menggema dan terasa berputar-putar di atas kepala. Kurasakan sedikit janggal ketika beban motor terasa berat. Meski ku coba menekan gas lebih dalam, nyatanya tidak mampu memacunya lebih cepat. Aku menoleh, mengedarkan pandang, tidak kutemukan siapapun di jalanan lenggang ini. Suasana mendadak hening. Bahkan suara speaker masjid yang tadi bertalu-talu melantunkan siiran seperti lenyap begitu saja. Ditambah dengan merebaknya harum kamboja yang begitu menyengat, menambah sempurna kehororan sore ini. Aku terpekik kaget saat menemukan sosok perempuan duduk di boncengan belakang dari kaca spion. Rambutnya beruban panjang, menutup wajah dengan pakaian putih lusuh. Irama napas mulai kembang kempis. Kenapa tidak ada seorang pun yang lewat saat ini? Mataku membelalak saat kurasakan perutku dicengkram dari belakang. Sakit. Aku berteriak sekuat tenaga. Kedua tangan yang mencengkram setir kemudi terasa basah oleh keringat dingin. Kutekan kembali gas lebih cepat dan dalam. Namun, sepertinya ban motorku berputar cepat di tempat itu tanpa bisa melaju, bahkan seperti melayang. Pikiranku pun melayang entah kemana. Kupejamkan mata erat berharap semua ini hanya imajinasiku saja. Hingga saat ku buka mata, ku temukan diriku sudah berada di kasur kamar sendiri. Tergopoh, Mas Wahyu, suamiku, mendekat, memberondongiku dengan banyak pertanyaan. Aku pun bertanya balik kenapa aku bisa sampai di sini padahal tadi masih berada di atas motor. Katanya, warga yang pulang dari musola sehabis maghrib menemukanku terkapar di depan pintu makam bersama motor. Beruntung, ada yang mengenaliku segera menghubungi Mas Wahyu. Ia bersyukur tidak terjadi apa-apa padaku terlebih kandunganku, bayi impian kami. Malam hari, kurasakan desakan di kandung kemih meminta untuk dikeluarkan. Aku terbangun, mengerjapkan mata untuk bersiap. Saat itu pula samar kulihat bayangan seseorang berada di pojok tepi kasur. Apa aku berhalusinasi? Lampu kamar yang kumatikan membuat pandangan kurang fokus. Kugosok pelan mata agar memperjelas pandangan. Aku tersentak kaget ketika kudapati sosok wanita dengan mata satu merah melotot dan senyuman menyeringai menatap tajam. Di kepalanya terdapat tanduk seperti kerbau. Kugoyangkan tubuh suamiku kasar untuk membangunkannya. Sontak ia terduduk cepat. Namun sosok itu hilang begitu saja ketika akan kutunjukkan pada suami. Rasa percaya yang tinggi membuat Mas Wahyu mengiyakan segala yang kuceritakan. Ia menenangkanku sembari mengusap punggungku halus. Tidak lupa berjanji akan selalu melindungiku. Pagi hari, saat akan pergi bekerja,
Mas Wahyu menaburkan uya grosok atau garam kasar di sudut-sudut rumah. Kepercayaan ini ia dapatkan dari orang tuanya yang bilang bahwa hal ini mampu mencegah datangnya makhluk gaib agar tidak lagi mengganggu. Tidak lupa diselingi dengan bacaan-bacaan kalam ilahi untuk meminta perlindungan. Namun, gangguan itu belum selesai. Bahkan semakin intens. Hampir tiap hari wanita itu selalu datang. Pernah saat maghrib, kulihat sosok itu merayap seperti cicak dengan lidah menjulur panjang memutari dinding kamar cepat. Namun, hilang dalam gorden saat aku berjerit memanggil suamiku. Begitupun malam-malam selanjutnya. Ketika Mas Wahyu pergi ke musola, aku sedang asik memainkan ponsel di atas sofa ruang tamu. Tiba-tiba, angin berdesir lewat mengibaskan rambutku pelan. Aku terdiam sebentar, melirikkan mata mengitari ruangan tanpa bergerak. Bagaimana bisa ada angin masuk begitu saja? Padahal, semua pintu dan jendela sudah aku tutup. Aku tersentak kaget. Saat menyusuri pandang ke arah jendela, kutemukan wajah seram wanita itu lagi, berdiri menatap dari luar jendela. Tangannya menempel di kaca, menimbulkan decitan suara kuku panjangnya yang beradu dengan media kaca. Kedua tanganku sigap menutup telinga, tubuh mundur perlahan dan meringkuk di pojok sofa dengan mata terpejam. Teriakanku keras saat merasakan sebuah sentuhan di tangan. "Disa, kamu kenapa?" Entah sejak kapan, Mas Wahyu sudah ada di depanku. Bahkan suara ayunan daun pintu yang terbuka tidak kurasakan sebab kengerian suasana. Pernah pula, saat sore hari sepulang kerja, karena lelah sangat aku tertidur tanpa membasuh tangan dan kedua kaki terlebih dahulu. Kurasakan tubuh seperti terkunci, tidak bisa digerakkan meski raga terasa bangun. Bahkan untuk memanggil suami lidahku terasa keluh. Perlahan, kudapati sosok itu berada tepat di atas memelukku erat. Napas tersenggal berusaha melawan. Keringat meluruh membasahi tubuh. Hatiku sudah menjerit keras tetapi tidak dengan mulutku. Aku hanya bisa menatap pemandangan mengerikan itu tanpa bisa beranjak pergi. Beruntung Mas Wahyu datang. Ketika makhluk itu hampir mencengkram perutku, lagi-lagi sosok itu hilang begitu saja. Semakin lama, mata batinku seperti terbuka. Terkadang, seperti kulihat beberapa anak kecil berlari-larian di dapur rumah saat malam hari. Suara cekikikan mereka terasa sangat mengganggu. Tidak hanya itu, pernah pula aku terhentak kuat saat melihat sosok hitam besar menempel di langit kamar mandi. Matanya merah menyala dengan seringai tajam, membuat tubuhku lemas seketika menatapnya. Aku jatuh terduduk dan berteriak keras saat itu juga. Mas Wahyu sangat mengkhawatirkan kondisiku. Kami sampai melakukan USG memastikan keadaan kandungan setelah jatuh. Takut jika terjadi apa-apa. Bertambah bulan, aku terlihat kurus. Di bawah mata membentuk cekungan dalam layaknya mata panda. Seakan merasa tersiksa dan tertekan. Dokter sampai mengingatkanku berkali-kali agar jangan terlalu stres, sebab berbahaya bagi kandungan. Untungnya ragaku masih kuat menampung bayi yang terlihat sehat saat dicek. Aku selalu menangis, mengeluhkan kesahku pada Mas Wahyu. 3 bulan sudah, aku selalu diteror makhluk tidak kasat mata. Aku memutuskan untuk resign dari pabrik sebab selalu tidak fokus dan terlihat sering linglung saat bekerja. Hingga akhirnya dapat peringatan dari atasan. Desusan tidak enak dari tetangga kembali merebak. Mereka
menertawakanku sebab terlalu sesumbar saat mendapati hamil. Mereka mengira aku hanya ngalem, manja, terlalu parno dengan pemikiran tidak logis. Andai mereka tahu apa yang kurasakan, tidak mungkin seenaknya saja berkata demikian. Padahal aku benar-benar sedang berjuang menghadapinya. Ibu mertua sangat memperhatikanku. Kurasakan kasih sayangnya begitu kuat saat ini. Ia rela melayaniku tiap hari, selalu menguatkan dan memberi semangat. Tidak lupa, ia menepiskan semua omongan tetangga. Ia berkata semua akan indah pada waktunya. Berkali-kali ibu menyarankan Mas Wahyu untuk menemui orang pintar. Tetapi kesibukannya bekerja membuatnya menunda-nunda usul dari ibu. Kini, di usia kandungan yang hampir 7 bulan, saat Pak D. Yusuf mengunjungiku, kuceritakan semua yang kurasakan. Aku hampir lupa jika Pak D adalah orang yang mempunyai ilmu tentang hal-hal mistis. Ia berkata bahwa wanita pengganggu itu adalah Umu Sibian, sosok yang memang suka mengganggu ibu hamil dan bayi di bawah 2 tahun. Bisa jadi semua karena kejadian di makam waktu itu, sebab ibu hamil memang pamali keluar rumah saat senja. Untuk itu, ia menyarankan agar melawan ketakutanku sendiri. Tidak lupa ia berpesan untuk menutup rapat-rapat jendela dan pintu pada waktu maghrib. Juga mewanti-wanti untuk membawa benda tajam seperti gunting atau peniti di sekitarku, dimanapun berada sebagai pegangan. Ia juga memberiku sebuah gelang dari tali putih yang sudah dibacai mantra yang entah apa. Tiap malam, meski dengan perasaan was-was, aku dimintai untuk sholat malam dan mengaji. Awalnya aku sangat ketakutan, bahkan merasa tidak khusyuk sama sekali, sebab kecemasan yang luar biasa. Dengan sabar, Mas Wahyu selalu menemaniku. Hal ini membuatku terasa sedikit nyaman, hingga akhirnya semua kekhawatiran itu hilang dan terbiasa dengan sendirinya. Aku mulai bisa tenang beribadah. Perlahan, di usia kandungan 8 bulan, gangguan itu mulai mereda. Aku sangat bersyukur mempunyai suami seperti Mas Wahyu. Betapa telatennya ia menguatkan dan menyandingiku. Rasa syukur dan bahagia kini rasanya semakin lengkap tatkala aku bisa melahirkan dengan sempurna. Seorang bayi laki-laki mungil telah hadir dalam hidup kami. Sesaat setelah lahir, dokter segera memberikan bayi kami pada Mas Wahyu untuk diazani dan ikomahi agar tidak didahului setan. Buliran bening di pelupuk mata tidak terbendung lagi memaksa untuk keluar. Aku begitu terharu dengan pengalaman yang luar biasa ini. Mas Wahyu didampingi ibu menggendongnya dengan amat hati-hati. Ia tersenyum menatapku, lalu memiringkan wajah buah hatiku agar bisa kutatap. "Lihat, Disa, dia mirip sekali dengan kamu," ucap Mas Wahyu lembut, membuat air mataku semakin meleleh dan tumpah ruah membanjiri bantal. Nifas yang panjang setelah melahirkan membuatku tidak bisa beribadah. Rupanya gangguan itu muncul lagi. Saat itu aku lupa akan pesan Pak D untuk menutup jendela kamar saat menjelang malam. Bahkan jemuran baju bayi di luar rumah lupa aku angkat. Ibu pun sedikit mengomeli keteledoranku, namun tetap sabar mendampingi dan membantuku mengurusi bayi. Kali ini gangguan menyerang bayiku. Tiap malam, ia selalu menangis jejeritan sambil membelalak menatap langit-langit kamar. Ingatanku kembali pada sosok Umu Sibian yang sering kutemukan merayap di dinding. Namun, sepertinya
Mata batinku sudah tertutup kembali. Aku tidak bisa menemukan sosoknya tiap kali anakku menangis. Kami begitu khawatir akan keadaannya. Meski sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh Mas Wahyu, ia tetap seperti itu tiap malamnya. Bahkan badannya selalu panas ketika sore sampai menjelang subuh. Pernah pula kutemukan ia menangis di bawah kasur dengan sendirinya. Sontak aku kaget dan heran. Bagaimana mungkin bayi yang belum genap sebulan bisa menggeser tubuh? Padahal di kiri kanannya sudah kuhalangi dengan bantal guling, bahkan penghalangnya tidak berubah posisi, masih tertata rapi di tempatnya. Untuk itu, ibu menyuruh Mas Wahyu agar menghubungi Pak D. Yusuf. Ia menyarankan agar saat ia membelalak, usap wajahnya dengan air dingin sambil dibacakan beberapa ayat. Kemudian tiup ubun-ubunnya sampai berhenti menangis. Lantas tengkurapkan bayi agar tidak bisa melihat apa yang ada di atas. Hindarkan ia untuk menatap plafon dan jangan lupa memberi benda tajam di sekitar bayi sebagai perlindungan. Tidak lupa ia memberi sebotol air yang sudah diberi doa untuk diminumkan pada bayiku sebelum maghrib. Ia juga menyuruhku untuk mengusap buah dadaku dengan air tersebut sebelum memberinya ASI, sembari melantunkan doa-doa atau halau dengan ucapan seperti, "Wahai Ummu Sibyan, pergilah kamu keluar dari rumahku dan jangan ganggu anakku." Kini aku hanya bisa menyenandungkan sholawat di sampingnya, sebab nifas yang masih menghalangi. Aku hanya bisa berharap semoga gangguan ini segera berakhir. Sebuah perjuangan panjang untuk memiliki bayi. Mungkin semua yang telah terjadi ini adalah jalan agar lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Dan aku bersyukur sebab akan menjadi kenangan tidak terlupakan sepanjang hidupku.